Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya bersama kami dari Divisi PSDMO dalam kegiatan Ruberin. Mungkin Ruberin kali ini berbeda gitu ya dengan Ruberin sebelumnya. Karena untuk Ruberin kali ini kita akan membuat podcast gitu ya. Dan alhamdulillah, mungkin terima kasih kepada Kang Slamet yang telah bersedia untuk menjadi pemateri pada kegiatan Ruberin kali ini. Nah, untuk sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu ya, Akang. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi. Kebetulan saya alumni STKIP ya, masih zaman STKIP, lulusan 2014. Pernah jadi pengurus Himaptika juga sekitar tahun 2012 lah. Itu sih pengalamannya, dan sekarang alhamdulillah sudah mengajar di Cimahi gitu kan. Itu paling ya, domisili pada Larang, sekarang pada Larang tapi KTP masih Cimahi. Paling itu aja Neng ya, untuk pengenalan awal mungkin. Iya kan. Nah, tadi menyinggung ya sempat berada di Himaptika gitu ya. Nah, saat di Himaptika nih Kang menjabat sebagai apa gitu ya Kang di Himaptika itu sendiri? Saya awalnya sebagai humas, ya betul humas. Saya udah agak lupa humas. Alhamdulillah tahun keduanya dipercaya menjadi ketua himpunan ya. Iya. Alhamdulillah tahun keduanya saya menjabat sebagai ketua, ya itu mungkin pengalaman saya di rumah. Ya alhamdulillah sih banyak pengalaman di situ. Baik, mungkin untuk materi Ruberin kali ini itu mengenai PPPK ya Kang. Nah, dan saya pun mendengar gitu ya kabarnya kalau Akang itu sudah lolos gitu ya untuk PPPK ini gitu. Nah, mungkin sebelumnya nih menurut Akang tuh PPPK itu tuh apa gitu ya Kang? PPPK apa ya Ning ya? Sebetulnya ini awal mulanya kebetulan senior saya di sekolah ya, sekolah ada atasan saya juga sih sebetulnya. Beliau itu sudah mengajar dari saya masih sekolah. Bisa dibilang guru honorer ya Neng ya? Guru honorer dulu yang disebutnya K2. Awal mulanya sih saya tahunya pengangkatan K2 yang saya tahu awalnya pengangkatan K2 yaitu guru honorer yang bisa dibilang sudah lama mungkin ya. Saya kurang mendalami, cuman itu beliau tidak masuk PNS, tidak lulus PNS yang pertama, tapi yang keduanya dia masuknya P3K. Jadi awalnya P3K katanya mengambilnya dari K2 awal 2019. Di 2021 P3K dibuka kembali. P3K tujuannya sih sebetulnya yang saya lihat gitu kan. Target utamanya adalah guru-guru honorer yang bisa dibilang sudah lama, karena kan tidak ada batasan usia ya. Kalau PNS itu maksimal 35. Kalau P3K itu tidak ada batasan usia. Jadi yang sebelum masa pensiun bisa ikutnya gitu kan. Ada tesnya lah dan gitunya. Saya pribadi sih bukan iseng-iseng tapi ikhtiar ya, karena bisa dibilang P3K itu adalah ASN juga, bukan PNS, cuman ASN, jadi kan istilahnya juga kan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Tapi ASN, oh ya udahlah, berarti berhubungannya sama pemerintahan. Kebetulan saya di swasta, Neng, teh atau Neng, maaf ya, karena saya ke siswa biasanya manggil gitu. Kebetulan saya mah dari swasta dikasih peluang lah mengikuti, pada ikutan P3K enggak ya gitu. Kebetulan kami di sekolah saya
di beberapa sekolah alhamdulillah lulusan IKIP ya. Sekarang IKIP Siliwangi itu matematika banyak. Alhamdulillah untuk Cimahi Bandung Barat saya yakin IKIP menguasai, bisa dibilang ya, saya nggak tahu sih, tapi alhamdulillah di sekolah Cimahi Bandung Barat itu ada IKIP-nya gitu. Mau matematika, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris atau PLS dan lain-lain gitu. Ada IKIP-nya. Saya pasti ketemu alumni IKIP ya, alumni IKIP ya. Oh, alhamdulillah ternyata alumni IKIP menyebar gitu kan. Itu dasarnya kita ikutan pada ya komunikasi, alhamdulillah komunikasi jalan. Di saya itu lulusan STKIP itu ada 3, 4, banyak sih. Ada hampir 5 ke atas gitu lulusan IKIP. Kita iseng-iseng lah ngobrol, ikutan nggak? Ikutan lah. Iseng-iseng ya, iseng-iseng berhadiah, tapi ya ikhtiar juga. Lulusan IKIP di swasta banyak, yang sudah sertifikasi juga alhamdulillah banyak. Sebetulnya saya ikutan P3K awalnya bismillah, nyoba karena targetnya ASN dan alhamdulillah lolos. Di sekolah saya IKIP itu banyak juga yang lolos. 3 matematika IKIP semua, bahasa Indonesia 1, IKIP semua. Teman-teman saya ngabarin IKIP semua pada lolos. Ya bisa dibilang P3K itu targetnya sebetulnya yang usia di atas 35. Target menurut saya sih, bayangan saya. Cuman alhamdulillah kami yang masih muda berpeluang. Yang udah honorer berpeluang gitu kan. Yang honorer di negeri terutama, yang di swasta alhamdulillah. Karena apa ya? Saya masih bingung sih Neng kalau ngomongin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Cuman ya karena basicnya ASN, berhubungan sama ASN, ya udahlah kita jalanin gitu kan. Dan terutama saya ya bisa dibilang heran. Kenapa saya bilang heran? Pembahasan pertama sebetulnya kalau lebih menarik berurutan mungkin ya. Mungkin sekarang yang lagi boomingnya P3K. Jadi proses apa ya tadi teh, P3K menurut saya sendiri yaitu proses pengangkatan guru-guru untuk menjadi seorang ASN, tidak melewati PNS, karena kan ini bisa dibilang lebih simpel tidak, karena yang nggak lulusnya juga banyak. Target tuh 16.000, yang lulus cuma 10.000 gitu kan. Kalau kami sendiri bisa dibilang ya rezeki mungkin ya, alhamdulillah alumni IKIP rezekinya bagus-bagus, jadi banyak yang kita lolos P3K. Jadi menurut saya P3K itu pengangkatan kami ya istilahnya bukan diakui ya, naik ya jadi pegawai negeri lah nih ya, bukan PNS tapi jadi ASN ya. Itu sih yang saya tahu untuk sementara ini, karena kebetulan SK juga saya belum keluar. Ini Kang Usman gitu ya, saya SK belum keluar, masih menunggu gitu kan. Ya minta doanya saja mudah-mudahan, karena alhamdulillah di tahap 1 banyak rekan-rekan saya, di tahap 2 terutama yang dari IKIP ya, banyak juga yang udah lolos P3K. Jadi P3K menurut saya ya ASN, target kita mungkin jadi pegawai negeri dulu ya. Jadi bukan pegawai negeri ya, sorry, jadi ASN dulu gitu. Mungkin itu sih. Kalau yang membedakan nih Kang antara P3K itu dengan PNS itu apa gitu Kang? Kalau yang sedikit saya baca, saya juga belum terlalu mendetail. Kalau sedikit yang saya baca, kalau P3K itu kontrak nih. Punten. Teteh atau Neng, sorry. Ini Teh Amel ya? Betul? Anissa. Oh, Teh Anissa, sorry. Kalau yang membedakannya itu, yang pertama mungkin jaminan hari tua. PNS itu ada yang bisa dibilang pensiun ya. Kalau zaman angkatan kita mungkin ya, kenapa pengen jadi guru, pengen jadi PNS, karena punya pensiunan minimal di hari tua, nanti kita punya jaminan. Padahal ya itu sih, balik lagi umur mah siapa yang tahu gitu kan. Yang keduanya, kita ada kontrak. Jadi sepengalaman yang tahap 1 atau beberapa rekan saya yang sudah dapat SK, kita dikontrak
katanya per 5 tahun. Jadi kalau misalkan saya nih nanti dapat SK mengajar, saya dikontrak selama 5 tahun ke depan. Nanti ada penilaian diperpanjang lagi atau enggak. Tapi setelah saya sedikit cari-cari info, ternyata insya Allah selama tidak ada, insya Allah mudah-mudahan ya, selama tidak ada masalah yang memberatkan untuk pemecatan P3K, insya Allah kontrak itu sampai umur kita pensiun sekitar 55-60 kalau nggak salah. Itu sih yang membedakannya, jadi ada kontrak. Kalau AF, kalau PNS kan enggak ya, sampai umur pensiun langsung pensiun dapat pensiunan. Kalau P3K tidak, kita kontrak per 5 tahun dan di akhir nggak ada pensiunan gitu sih. Selama yang masih saya tahu ya, karena saya juga masih minim tentang P3K. Karena sebetulnya saya belum dapat SK, cuman alhamdulillah saya sudah lolos, pemberkasan sudah, sekarang tinggal menunggu hasil sih. SK-nya masih dalam proses. Itu Neng. Ya, berarti mungkin kalau udah 5 tahun itu ada tes kembali gitu Kang, atau misalnya kayak Iya, perpanjangan terus. um, Jadi setelah 5 tahun perpanjang lagi, setelah 5 tahun perpanjang lagi. Jadi ada penilaian kinerja, lebih ke penilaian kinerja ya. Gitu. jadi tidak ada tes ulang gitu Kang setelah 5 tahun itu gitu. Enggak kayak di awal lagi kan, di awal tuh ada tes kayak begitu mungkin ya Kang. Oh enggak, kalau saya baca atau lihat-lihat video yang sudah dibuat dari pemerintahan, tidak. Jadi ada penilaian kinerja, perpanjang, penilaian kinerja, perpanjang. Jadi perpanjang itu gimana umur kita juga. Menjelang umur pensiun biasanya perpanjangannya cuma 1 tahun gitu kan. Yang saya bayangkan mungkin gini Neng, ini sih masih bayangan saya ya, masih pahit-pahitnya. Punten, dikala ada misalkan kan ini targetannya sebetulnya 35 ke atas ya. Iya. Kalau misalkan umur yang udah 50, itu rata-rata perpanjangan kontraknya cuma 1 tahun. Kebayang nggak nih 1 tahun kontrak suruh tes lagi, 1 tahun kontrak suruh tes lagi, kasihan juga ya. Iya. Punten, bukan berarti saya ini, tapi saya yakin beliau-beliau sudah tinggal apa ya, kalau untuk kemampuan mengajar udah pengalaman, sangat-sangat pengalaman lah. Makanya banyak bisa dibilang kan, banyak juga umur yang di atas 40 atau 50 masih honorer, iya sih sangat prihatin. Jadi P3K itu bayangan saya adalah pengen merangkul beliau-beliau yang itu. Tapi alhamdulillah kami yang masih di bawah 35 juga dikasih kesempatan dan alhamdulillah saya juga bisa lulus sih sekarang gitu kan. Ya, nah untuk prosesnya sendiri nih Kang, dari yang Akang ini gitu ya, proses Akang untuk menjadi seorang P3K itu kayak gimana gitu Kang? Proses saya sebetulnya kalau ngomongin proses lumayan panjang. Saya nggak akan bercerita ketika saya daftar P3K mungkin ya. Tapi bisa dibilang alhamdulillah dari mulai saya sertifikasi ya nih, alhamdulillah saya sudah sertifikasi. Ini bukan suatu apa ya, mungkin keberuntungan juga ya, karena alhamdulillah saya ngajar 2014 lulus kuliah saya langsung ngajar. 2018 saya sertifikasi, alhamdulillah sekitar 4 tahun 5 tahunan saya udah kepanggil sertifikasi, dan bukan saya saja, rekan-rekan saya juga yang lulusnya bareng banyak. Jadi sering kita komunikasi dan alhamdulillah. Kenapa saya cerita sertifikasi? Karena untuk apa sih? Apa namanya ya? Untuk lolos P3K itu sebetulnya berat. Kenapa? Karena yang pertama mungkin ada tingkat keberuntungan, kemampuan udah otomatis karena kan di P3K itu ada beberapa unsur dalam penilaiannya. Sertifikasi, alhamdulillah walaupun saya 2014 bisa kehitung muda lah ya. Menurut saya itu kehitung muda muda keluarnya ya, bukan umurnya. Karena kalau umur saya udah jauh. Saya keluar 2014, 2018 sertifikasi, 2020 itu baru ada pengumuman tentang P3K. Jadi kita sudah mulai validasi data di Dapodik. Jadi untuk ikut P3K tuh kita harus masuk Dapodik.
Karena kan guru swasta juga sebetulnya masuk ya Dapodik. Jadi alhamdulillah 2020 saya validasi, diundur, tahu-tahu 2021 baru kita ujian. Kebetulan kalau di swasta itu ujiannya kebagian tahap 2. Kan ada tahap 1 untuk guru negeri, dikhususkan untuk guru negeri, guru induk, dan sebagainya lah. Jadi honorer-honorer yang udah ada di negeri. Tahap 2, kita, alhamdulillah saya kebagiannya di tahap 2, guru swasta. Penilaiannya itu sebetulnya banyak. Ada teknis, manajerial, terus satu lagi apa ya, sama wawancara. Nah, ini nih mungkin kalau misalkan ini yang nanti nontonnya adik-adik, saya harapkan untuk kuliah sekarang, materi mohon diperdalam. Karena untuk lolos sertifikasi, PPG, mungkin zaman sekarang bisa dibilang PPG ya, kebetulan alhamdulillah IKIP sudah mengadakan. Untuk mau masuk lolos PPG, sekarang materi teknisnya itu harus kuat. Jadi nggak sekedar cuman apa ya, coba-coba, bisa sih sebetulnya coba-coba, tapi kan kita harus yakin juga ya. Jadi materi kuliah sekarang harus diperdalam lagi. Saya harap adik-adik saya bisa melakukan itu, karena itu modal kalian untuk sertifikasi gitu kan. Syukur-syukur ya jangan pula pilih sekolah lah. Alhamdulillah dengan saya masuk di Dapodik, sudah masuk ngajar alhamdulillah udah 8 tahun gitu kan, dan sekarang ada kesempatan untuk ini. Itu yang harus kalian perdalam. Karena kemarin teman-teman saya cerita, soal untuk masuk sertifikasi itu berat. Yang kedua, teknis lagi. Kenapa saya tadi bahas teknis, Pak Kang? Kenapa bahas sertifikasi? Karena kebetulan saya dibantu oleh afirmasi sertifikasi. Karena afirmasi, jadi ada nilai bahwa ketika kita sudah sertifikasi, nilai teknis kita itu adalah 100%. Jadi nilai teknis itu adalah 500, dan alhamdulillah karena sertifikasi saya bisa masuk. Tapi ini juga yang harus diperhatikan. Sebentar ini ya. Ini juga harus diperhatikan. Keberuntungan harus juga diperhatikan. Kenapa? Yang sertifikasi, guru sertifikasi itu nggak 1-2. Kalau misalkan nilai bagus, sebetulnya ada beberapa di atas saya. Teh Ririn, angkatan Kang Hadri ya, kakak tingkat kita ya. Kebetulan kita satu sekolah. Beliau nilainya bagus. Sebetulnya itu Pak Robi, di teknisnya dia bagus juga. Ani, teman saya, Bu Ani, teman saya juga di Bekasi, itu nilainya bagus. Cuman bisa dibilang saya mungkinnya yang beruntung. Kenapa saya bisa bilang kayak gini? Saya itu nilainya bareng sama Teh Ucu. Teh Ucu juga alumni, tapi kebetulan adik tingkat. Saya lulusan 2014, kalau nggak salah Teh Ucu itu 2015 atau 2016. Nah ini yang harus diperhatikan. Aduh, saya nggak bisa share ini ya. Bisa share nggak sih, Neng? Bisa, Kang. Bisa ya. Cuman sebentar ya. Saya coba dulu. Ini bisa dibilang ini mungkin kalau masalah beruntung cocok nih buat pemateri saya gitu kan. Karena kalau untuk nilai lebih, rekan-rekan saya itu lebih banyak. Sebentar ya, saya kebetulan dua Zoom nggak apa-apa ya? Iya, Kang, nggak apa-apa. Ini mungkin sedikit yang bisa jadi patokan bahwa keberuntungan itu bisa doa sih. Alhamdulillah, Neng, yang masih punya orang tua, yang orang tuanya lengkap, jangan sungkan-sungkan untuk meminta doa. Karena kerasa oleh saya. Bentar, laptopnya agak lemot. Mana Zoom? Muncul nggak sih? Muncul ya?
munculnya putih aja. Udah kan? Udah ya? Ya. Sorry. Cari nama saya, sorry. Nah, ini itu kebetulan saya keterima di SMK Negeri 1 Cisarua ya. Dari 5 yang lolos, ini kelihatan kan 5 lolos ya? Iya. Nomor 1, 2, 3, kita kuotanya 5 yang lolos, saya yang paling ujung ya. Nomor 2 itu lulusan IKIP Farobi. Itu kakak tingkat saya. Kebetulan saya angkatan 2010, Farobi itu 2009. Teh Ucu, adik tingkat saya. Alhamdulillah pas kita ketemu, yang lulus di SMK 1 mohon. Nah, berarti ini sama, ini adik tingkat saya. Dan kebetulan saya di posisi 5. Ini nih yang bisa dibilang saya beruntung. Kenapa saya bilang beruntung? Teh Ucu, saya, sama Bu Iip, kita nilai skornya sama ya? Iya. Betul, sama ya. Tapi saya posisi 5. Ini yang harus diperhatikan apabila nanti suatu saat pengen ikutan juga ya. Kebetulan mungkin doa orang tua juga mungkin ya. Saya mungkin berpikirnya positifnya itu. Saya menang di sosio dengan Bu Iip, kalau nggak salah ini Bu Iip guru Cimahi juga. Saya menang di sosio, gara-gara itu mungkin saya beruntung, saya bisa lolos. Jadi saya tidak pede dengan kemampuan, bukan berarti saya tidak pede maksudnya, tapi saya lebih yakin bahwa kekuatan doa itu ada gitu kan. Alhamdulillah sih SMK Negeri 1 Cisarua Seman 2 Padalarang, guru-guru matematikanya kebetulan dari kita. Teman saya yang di Bekasi alhamdulillah ikut juga kita. SMP-nya banyak. Seman 1 Cihampel SMK Seman 1 Cihampelas gitu SMK ya. Bu Ririn itu alumni juga. Jadi bisa dibilang alhamdulillah. Jangan minder, jangan pernah minder dengan kampus kita, ternyata kampus kita itu keren. Kalau misalkan ini mungkin bocoran juga ya buat kampus. Kalau misalkan mengumpulin alumni yang yang PNS, yang ASN, udah banyak banget menurut saya. Rekan-rekan saya alhamdulillah sebetulnya sudah banyak. Makanya kalau misalkan butuh profil yang PNS, angkatan saya itu ada berapa ya? Ada 3, ada 4. Alhamdulillah sudah banyak. Jadi ini modal kalian juga sih. Salah satunya modal kampus juga. Jadi untuk P3K insya Allah banyak, ASN juga banyak, malahan dari Kang angkatan 2008, Kang Henry, itu sudah ASN juga gitu. Jadi ini sih bayangan saya tentang formasi itu. Selain dengan farmasi, ini bisa dibilang kenapa saya bahas sertifikasi. Ini Neng, yang dapat yang ikutan di sini yang farmasi itu sekitar 12 orang. Jadi ini kan yang nilai 500 itu nilai bantuan ya. Ada nilai bantuan dari farmasi, saya terbuka saja. Saya dibantu oleh sertifikasi. Tapi kalau ngomongin beruntung, saya bisa dibilang beruntung. Karena yang ikutan pakai farmasi itu bukan 1-2. Di sekolah yang saya ikutin itu ada 12 orang. Itu bukan sedikit lah. Gitu. Jadi alhamdulillah. Kebetulan Pak Robi ini teman satu sekolah, teman satu SMK, teman satu kuliah, cuma beda angkatan. Alhamdulillah sekarang kerja bareng. Insya Allah di PASN nanti kita kerja bareng lagi. Itu sih banyak cerita. Jadi untuk teman-teman semua, kalau misalkan ini sih pengalaman saya. Walaupun kalian satu jurusan atau gimana, itu bukan saingan. Kita balik laginya ambil positifnya. Saya selalu ngambil positifnya saja. Ini tuh saya dengan Pak Robi itu bukan saingan tapi rekan kerja. Kalau misalkan amit-amit sih alhamdulillah saya lulus ya. Kalau saya nggak lulus juga mungkin bukan rezekinya, tapi dengan catatan kayak gini alhamdulillah rezeki saya di sini. Itu sih. Jadi untuk pengalaman masuk P3K itu menurut saya untuk saya pribadi cukup panjang. Saya dan Pak Robi kebetulan sertifikasinya bareng. Kita nggak tahu rezeki mungkin ya. Saya, Pak Robi gitu kan, Bu Ririn, nggak beda jauh sih Bu Ririn, beda satu angkatan. Kita dapat rezeki untuk sertifikasi, sekarang P3K, dan alhamdulillah kita satu sekolah lagi gitu kan. Dari zaman SMK, kuliah, sertifikasi, dan itu. Kita kebantu banget oleh sertifikasi. Kalau saya pribadi, alhamdulillah, saya terbantu banget oleh sertifikasi. Dan ternyata
dapetin sertifikasi itu tidak mudah. Dan saya termasuk orang yang beruntung juga. Untuk kemampuan, saya masih standar lah. Saya yakin mungkin AA, teteh yang di adik tingkat saya mungkin lebih dari saya. Tapi masih banyak waktu malahan untuk mengembangkan lagi. Karena banyak materi bisa dibilang untuk tahun sekarang, zaman saya sekolah sama zaman kuliah sekarang banyak materi yang berbeda. Yang saya rasa, karena ketika PPG itu kan sebetulnya kuliah ya. Sertifikasi itu kuliah kita sekitar 3 bulan. Ternyata materinya banyak yang beda, kita harus mengulang lagi. Mudah-mudahan, ini yang masih mahasiswa, mudah-mudahan jangan main-main lah. Manfaatkan itu, karena insya Allah kalau kalian pengen jadi guru, insya Allah itu kepake semua. Jadi bukan sekadar mengajar, berbicara di depan kelas, ternyata kemampuan secara akademiknya juga harus ditingkatkan. Untuk sekarang ya, karena mungkin tahulah persaingan sekarang matematika banyak yang ikut, banyak yang kuliah gitu kan. Persaingan pendidikan, walaupun sekarang pendidikan katanya tidak akan ada ASN tidak akan ada PNS lagi. Cenah, saya nggak tahu, tapi kita lihat saja nanti. Itu perjalanan panjang saya dari mulai sertifikasi, saya masuk Dapodik, ikut P3K, dan alhamdulillah saya bisa lolos karena salah satunya saya dibantu oleh farmasi ini, sertifikasi. Kenapa saya bahas sertifikasi mungkin itu ya? Bukan berarti punten saya di sini membanggakan gaya sertifikasi, tidak, tapi saya dibantu oleh sertifikasi. Karena proses sertifikasi itu sebetulnya ya lumayan rumit. Cuman itu yang saya alhamdulillah kan. Ini nih, nilai ini nih yang saya bantu. Karena kalau ini mungkin saya peringkat berapa gitu kan. Itu paling kebetulan di sini ada 3 alumni IKIP. Jadi saya bisa ketemu kakak tingkat saya, bisa ketemu adik tingkat saya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu nih dengan yang masih kuliah. Kita ketemu di negeri ya, mudah-mudahan cita-cita kalian tercapai. Nah, itu Neng paling tentang proses, lumayan panjangnya punten ya. Karena ya yang saya rasa saya emang agak panjang prosesnya sih. Itu paling ada lagi. Nah, untuk yang memotivasi Akang nih gitu untuk menjadi seorang P3K itu apa gitu? Keluarga, Neng. Saya jujur-jujuran mungkin ya. Untuk jadi gaji guru itu bisa dibilang mohon maaf, kalau nggak nyari uang jangan di guru. Saya cuma kasih tahu saja. Gaji saya awal ngajar 240 kalau nggak salah. Saya 2014 lolos, gaji dapat 240, karena mungkin kalian juga tahu hitungannya, kalau nyari uang itu bukan di guru. 2014 gaji saya segitu, 2015 alhamdulillah saya menikah dengan memaksakan gaji segitu. Alhamdulillah masih ada yang mau gitu kan. Tapi niat kita balik lagi ibadah ya. Naik. Terus kalau misalkan ngomong gaji pokoknya, terakhir aja saya sekitar 800 sampai 1 juta. Percaya nggak percaya itu. Gaji saya segitu. Kalau misalkan ngambil di guru, kalau pengen ngambil nyari uang sulit. Cuman yang saya rasa berkahnya beda mungkin ya. Yang pertama berkahnya, yang kedua alhamdulillah minimal setiap saya butuh apa-apa rezekinya itu ada. Itu mungkin ya berkah. Betul. Berkahnya menjadi seorang guru. Jadi janganlah idealnya uang tidak. Kalau Anda tujuannya jadi guru, uang itu bukan tujuan lah. Tapi beda lah kalau kalian sudah menjadi guru gitu kan. Nominal butuh, kebutuhan selalu naik ya. Kita tahu lah kebutuhan selalu naik. Tapi kalau kita ikhtiar, insya Allah ada jalannya. Apa sayang? Sebentar, maaf. Ya. Ya. Oke. Maaf ya. Nanti kayak ke sana. Udah istirahat lagi. Udah. Itu alhamdulillah 2015 saya menikah dengan memaksakan, insya Allah karena niatnya emang ibadah. Balik lagi sih jadi guru saya insya Allah niatnya ibadah, doa orang tua, dan balik lagi kenapa saya ikut P3K ya mungkin keluarga. Dan mau gak mau tetap kebutuhan harus ada, dan alhamdulillah sekarang ada rezekinya. Tah itu geningan yang berkahnya.
niat saya adalah pengen ya istilahnya memakmurkan keluarga Allah, memakmurkan ya. Karena kan suatu saat anak saya butuh sekolah dan lain-lain, keluarga saya. Tidak ada tujuan lain atau apa-apa. Karena dan doa orang tua sih, almarhum bapak saya udah pernah bilang, saya pernah sebelum masuk ke TI, masuk sekolah saya dulu, saya udah mau direkrut oleh satu bank, gajinya lumayan, bisa dibilang di atas bank, di atas UMR ya. Tapi waktu itu saya tidak diizinkan oleh bapak saya. Jangan ya, cenah, udah jadi guru aja insya Allah. Dan alhamdulillah, mungkin ini bukti doa orang tua saya. Dan orang ya itu sih. Karena orang tua saya sudah meninggal, jadi saya udah nggak bisa nego, harus kerja yang lain. Itu sih motivasinya adalah keluarga dan insya Allah sih cari berkahnya juga. Karena jadi guru beda sih. Beda banget. Bisa dibilang banyak yang bilang, kalau ngomongin awet muda saya ngerasa tua ya. Saya nggak muda-muda amat muka. Tapi bisa dibilang nggak berubah lah. Nggak terlalu berubah ekstrim gitu ya. Karena di sekolah kita ketemunya siswa, target saya malahan kita guru-guru muda banyak di matematika terutama ya. Kebetulan ini matematika semua ya. Optika ya. Iya. Tujuan kita adalah mungkin pernah dengar mungkin ini mah banyak yang bilang anak-anak takut matematika. Benar nggak? Iya. Bisa dibilang gitu. Tapi mungkin tujuan kami di sini bagaimana caranya kita membuat matematika itu lebih menyenangkan, jangan menakutkan lah. Apalagi mudah-mudahan di kurikulum Merdeka itu bisa dibilang banyak tantangannya, tapi mudah-mudahan bisa memudahkan semuanya. Mudah-mudahan. Saya juga masih belajar sih di kurikulum Merdeka. Belum diterapkan, tapi masih belajar. Jadi mudah-mudahan bisa adaptasi di situ. Itu balik laginya keluarga mungkin sekarang nih. Motivasi untuk ikutan ASN. Karena kalau untuk guru mah sama-sama guru sih. Mau di swasta itu sama saja. Kita sama-sama guru, mencerdaskan anak bangsa karena setiap anak pasti punya cita-cita. Boleh lanjut kan? Nah, untuk tipsnya sendiri nih dari Akang gimana nih untuk tips bisa lolos di P3K ini gitu? Untuk lolos ya, kalau misalkan saya lihat dari keseluruhan mungkin ya tetap materi itu harus dipelajari. Bisa dibilang itu materi kuliah sih, materi SMA, materi kuliah. Tapi yang selain materi atau kerja keras yang sudah dilakukan, saya harap tetap doa orang terdekat kita, terutama orang tua sih. Doa orang tua, kalau saya selalu minta selain, karena orang tua saya sudah tidak ada, saya masih punya mertua, doa mertua saya, doa istri saya, dan anak-anak saya. Walaupun anak saya masih 5 tahun, tapi alhamdulillah insya Allah saya masih minta doanya. Karena mudah-mudahan ya Neng ya, kita percaya doa yang masih bersih insya Allah lebih diijabah. Itu sih. Jadi untuk tipsnya ya pertama masuk Dapodik dulu. Jadi jauh ya kalau mudah-mudahan karena untuk P3K itu targetnya guru yang sudah mengajar gitu kan. Kecuali kalian ikut PPG yang prajabatan. Kalau nggak salah, kalau misalkan ini rata-rata udah masih semester 2-4 mungkin ya. Benar nggak? Iya. Kalau misalkan ada rezekinya lulus nanti ada PPG prajabatan, kalau kalian masih waktu luang silahkan ikuti. Karena itu peluang kalian. Salah satu peluang untuk masuk P3K yaitu PPG prajabatan gitu kan. PPG yang sertifikasi. Jadi intinya sertifikat untuk guru ya, bukan sertifikasi apa gimana. Tapi sertifikat untuk guru yang belum atau yang bisa dibilang baru lulus kuliah. Jadi kalau misalkan udah niat dari sekarang, niatkan dengan kuat. Karena banyak sih. Karena PPG prajabatan itu lebih lama kalau nggak salah. Kalau kita dalam jabatan itu guru yang sudah jadi cuma 3 bulan. Kalau prajabatan itu sekitar 6 bulan. Jadi luangkanlah waktu untuk yang muda-muda gitu kan. Kalau masih ada peluang,
jangan disia-siakan menurut saya. Itu yang kedua sertifikasi apa tadi PPG ya. Jadi kalau bisa dikejar-kejar, tapi kalau misalkan materi ya itu sering-sering belajar lah karena sekarang udah gampang sebetulnya. Bukunya sudah banyak, medianya sudah banyak di Telegram, sudah banyak yang share-share latihan soal, sering latihan terus ya belajar. Saya pernah lihat rekan saya lolos CPNS ternyata kita satu grup Telegram. Itu mah rajin gitu ya setiap latihan soal ikutan cuman saya saja gitu kan. Jadi saya belum ada rezeki mungkin di CPNS, tapi alhamdulillah rekan-rekan saya banyak kok yang ikutan grup Telegram. Banyak ya sekarang grup Telegram mungkin ini bisa belajar di situ. Karena media sekarang menurut saya sudah mudah banget. Tinggal balik laginya niat, terutama yang masih kuliah menurut saya jangan sia-siakan waktu mumpung kalian masih punya mentor atau dosen yang bisa dibilang mengajarkan kalian gitu kan. Itu sih deh. Jadi untuk itu silakan berusaha, jangan lupa banyak berdoa karena kalau saya sebagai muslim ya itu modalnya salah satu yang kuatnya mungkin doa. Makanya saya tadi bilang saya ada keberuntungan di situ ya. Itu paling kalau untuk kemampuan mungkin saya masih di bawah rekan-rekan yang lain gitu. Oke. Okay? Boleh mungkin ini kepada Akang Teteh yang ada di Zoom kalau ada yang ingin ditanyakan. Karena Masya Allah ya ini pematerinya hebat sekali gitu ya. Amin, 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 amin. Masih banyak nih yang lebih hebat sebetulnya. Saya kadang jujur malu ya karena masih banyak yang hebat, tapi kalau misalkan butuh kontak rekan-rekan saya, terutama dulunya pengurus, saya yakin mereka welcome. Kalau butuh ada kok beberapa yang lebih hebat. Kang Alfi, seangkatan saya tahun kemarin 2020 dia lulus PNS sekarang sudah dilatih PNS. Kang Cecep, suaminya Teh Ucu yang tadi, yang di atas saya, Iya. itu juga udah PNS di Purwakarta kalau nggak salah. Jadi yang banyak Teh Arin, seangkatan sama saya juga banyak. Jadi kalau ngomongin orang hebat, insya Allah orang hebat. Dan insya Allah mudah-mudahan ini orang-orang IKIP semuanya orang hebat. Kalian juga insya Allah calon-calon orang hebat. Amin. Ya, boleh Mangga. mungkin ini Akang Teteh yang ada di Zoom ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung di-unmute saja. Ya, Kang Akmal, mangga. Kriteria penilaian dari P3K ini seperti apa Kang? Untuk lolosnya sendiri itu Kang? Kriteria penilaiannya. Oke, yang pertama itu kan penilaian tuh ada 4 ya. Ada penilaian teknis, manajerial, sosio, dan sama wawancara. Teknis itu semua berkaitan tentang mata pelajaran. Matematikanya, malahan matematikanya bisa dibilang matematikanya lumayan lah. Kalkulus 1, 2 mungkin ada materinya gitu kan. Untuk teknis. Dan jangan lupa pedagogiknya juga. Jadi teknik mengajar, ya itu semua ada di situ di teknis. Jadi itu teknis itu benar-benar mendalam. Kalau misalkan mahasiswa mungkin materi kuliah ya. Ada yang RPP yang kayak gitu ada, cuman RPP nggak terlalu banyak sih. Cuman KD gitu kan, materi kuliah terutama. Nah, yang kedua manajerial. Manajerial itu bisa dibilang penempatan kita sih profesional kerja gitu ya. Jadi kalau misalkan manajerial saya tuh lumayan profesional kerja gitu kan. Jadi gimana penilaian kita dalam bekerja. Itu yang banyak bisa dibilang pertanyaannya tuh ngecoh. Jadi setiap jawaban misalkan kita punya ada soal, ada jawaban, itu semua punya poin, cuman poinnya ada yang 1, ada yang 2, ada yang sampai 5 gitu kan berurutan. Jadi sebetulnya semua jawaban punya poin, tapi kan kita targetnya pasti poinnya yang terbesar. Biasanya idealis. Jadi saya harap ketika mengerjakan soal manajerial, sosio, kalau ada idealis saja. Jangan kadang bukan mementingkan kemanusiaan ya, tapi itu yang dibutuhkan profesional kerja.
Itu sih yang saya rasa gitu kan. Sosio sama nggak beda jauh, itu berhubungan sama orang lain sosio. Yang wawancara, yang apa? Yang apa wawancara tuh? Jadi soalnya tuh simple. Jawabannya iya atau tidak. Iya sekali, benar sekali, benar, tidak benar, cuman gitu aja. Cuma itu yang sangat mempengaruhi. Jadi kalau mau saklek, kalau iya, iya sekali, ya benar, benar, benar apa? Benar banget gitu kan. Kalau enggak banget gitu kan. Jangan sampai sedang-sedang. Karena kemungkinan kalau sedang-sedang berarti nilainya sedang-sedang gitu kan. Itu sih. Jadi kalau ngerjain ini tuh yang saya rasa kemarin ya saklek. Jadi bukan berarti kita tidak memikirkan orang lain, tapi emang kebutuhannya emang seperti itu. Banyak kok latihan-latihannya. Alhamdulillah beberapa saya juga dapat dari YouTube. Banyak YouTube yang mengajarkan kalau misalkan trik menjawab seperti ini tuh harus kayak gimana. Walaupun kadang punten kita orangnya tidak seperti itu. Kadang kan kalau misalkan ada pekerjaan, kadang ya ini mah ya mudah-mudahan kita bisa profesional kerja. Kadang kalau misalnya ada pekerjaan terus teman kita butuh bantuan, kadang kita ada rasa tidak enak, bener nggak? Bener nggak kalau kayak gitu? Nggak sah bantuan heula gitu kan. Ya itu tuh sebetulnya kalau dalam profesional kerja diusahakan tidak. Kita profesional fokus dulu pekerjaan kita, baru pekerjaan yang lain yang bisa kita bantu gitu kan. Itu sih simpel-simpelnya untuk mengerjakan beberapa penilaian itu, dan itu sangat berpengaruh. Dan alhamdulillah gara-gara itu semua yang saya bisa ngebantu gitu kan, manajer sosio wawancara. Karena untuk yang kemarin serti, saya bersaingnya di situ, bukan bersaing di teknis lagi, karena teknis itu kan udah zaman PPG ya, zaman sertifikasi itu penilaiannya emang ngeri. Di teknis ini, di tiga materi ini, selain teknis ini yang saya harus dalami. Tekniknya ya gitu sih. Alhamdulillah sih. Intinya mah profesional kerja, balik lagi ke diri kita, dan itu harus diterapkan. Kita harus membiasakan profesional. Kalau misalkan saklek, mudah-mudahan harus bisa dan harus bisa diterapkan dari kalian maupun mahasiswa gitu kan. Kalau sudah terbiasa insya Allah. Karena saya lihat ini bukan bahwa cuma sekedar pengalamannya, saya lihat rekan-rekan saya yang profesional kerja, alhamdulillah sekarang ngeri-ngeri. Yang sudah PNS itu salah satu rekan-rekan saya yang sudah profesional. Mereka tipe-tipe saklek gitu. Itu sih yang saya alami ya. Jadi ternyata penerapan mereka alhamdulillah berbuntut sekarang kerasa mereka bisa meraih salah satu cita-citanya mungkin ya, jadi seorang PNS. Ya, baik. Mohon maaf untuk sebelumnya, apa suara saya jelas? Jelas. Oke. Izin bertanya, Kang, mungkin mengenai mutasi ya. P3K itu bisa mutasi ke daerah lain atau enggak? Enggak nih. Oh iya itu tambahannya. P3K itu kan kontrak ya. Setelah saya baca-baca, ketika kita kontrak dengan salah satu sekolah, ya sudah, kontrak kita di situ gitu kan. Ada yang bilang, saya juga masih belum ya, masih simpang siur. Apabila ingin pindah itu, kita harus ikutan ujian lagi, mungkin itu. Makanya rekan-rekan saya banyak yang bilang yang nggak ikut ya. Ada beberapa rekan saya nggak ikut. Kalau Anda punya sertifikasi, harapkan memilih sekolah yang benar-benar gitu kan. Maksudnya benar-benar lokasinya jangan sampai nyari yang pedesaan, tahu-tahu lulus jauh begitu kan. Dikabarkan tidak bisa, bedanya PNS sama P3K itu. Kalau PNS bisa mutasi, kalau P3K tidak, karena kontrak kerja kita kan kayak saya ngelamar itu ke sekolah tersebut gitu kan. Jadi selama 5 tahun ya wayahna saya di situ gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan betah sih. Ya semua juga harus dijalani. Mungkin ada satu lagi, Kang. Kalau misalnya kita udah daftar, terus kita milih nih kan. Terus kita tuh misalnya
salah pilih tempat gitu atau terlalu jauh gitu, terus kita mengundurkan diri. Nah, Iya. apa untuk pendaftaran selanjutnya itu kita bisa ikut lagi atau misalnya enggak di blacklist atau kayak gimana gitu, Kang? Kabarnya sih nggak apa-apa ya mengundurkan diri. Beda ya. Cuman ini cuman sekedar pengalaman mungkin ya. Sampai sekarang SK belum. Cuman penempatan NIP nomor induk pegawai ya sudah. Nah itu Neng yang menjadi hambatan. Barangkali ya, misalkan Neng Amel, siapa Neng Amel ya betul ya? Teteh Amel, sorry. Saya Iya, Kang. ingatnya ke murid terus. Teteh Amel misalkan ikutan. Kebetulan Teteh nyoba dan lulus. Teh gitu kan. Tahu-tahu, alas ya saya rumah di Batu Jajar, tapi saya malahan ikutan Cisarua Bogor gitu kan. Gitu kan, misalkan seperti itu ya. Ternyata lulus. Bisa saja sebetulnya mengundurkan diri. Kalau nggak salah nggak ada blacklistan sih. Cuman untuk tahap yang misalkan kan saya ada tahap 1, tahap 2, tahap 3-nya kalau nggak salah nggak bisa ikut. Paling nanti masuknya yang 2022 gitu kan. Kabarnya sih seperti itu. Tapi saya harap kalau bisa mah mending teliti dulu. Karena yang kerasa sama saya ketika saya lihat beberapa channel beberapa ya podcast pemerintahan, ternyata yang kayak gitu tuh bisa sedikitnya menghambat ya, karena kan pembuatan NIP itu sekaligus bisa menghambat rekan-rekan yang lain gitu kan. Kadang mereka bilang, oh si ini belum ngumpulin berkas, tahu-tahu kan mengundurkan diri gitu kan, ternyata tidak mencet apa-apa, didiemin, itu kan bisa jadi menghambat rekan-rekannya. Jadi saya harap mungkin kalau misalnya suatu saat ikutan, dipikirkan baik-baik, mudah-mudahan ada rezekinya, sholawatin dulu lah kalau muslimah, insya Allah ada rezekinya. Jadi nggak bisa mutasi. Saya juga belum masuk udah mikir mutasi, ternyata tidak bisa. Oke, baik Kang. Terima kasih banyak, Kang. Mohon, sama-sama. Ya, bagaimana nih Akang Teteh? Apakah ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Siapa tahu masih penasaran gitu mengenai P3K ini gitu ya, boleh langsung ditanyakan saja gitu. Ini teh rata-rata angkatan berapa? Kalau saya sendiri angkatan 2020, Kang. Dan Berarti baru 2 tahun ya, Neng ya? Iya, kalau yang tadi bertanya itu dari angkatan 2021, Kang. Oh, baru muda ya, masih muda ya? Iya. Mungkin ini sedikit bocoran. Untuk selanjutnya kan bisa dibilang gini, ada yang tadi saya bilang PPG prajabatan. PPG prajabatan biasanya diperuntukkan untuk kemarin mah targetnya adalah PNS. Yang pertama PNS yang baru lulus kan rata-rata belum mengajar ya. Yang kedua adalah kemarin mah mahasiswa yang baru lulus. Jadi misalkan suatu saat 2020, 2024 kan lulus. Kebetulan di 2024 itu ada PPG prajabatan. Kalau misalkan emang ada peluangnya, menurut saya ikutan gitu kan. Kenapa? Karena PPG prajabatan itu nantinya dapat sertifikasi. Sertifikasi itu bisa modal kalian untuk P3K. Tapi yang harus disiapkan lagi katanya P3K-nya bisa dibilang siap-siap harus dikirim kemana gitu. T3 gitu ya. 3T kalau nggak salah. Cuman kan itu peluangnya besar. Karena jangan salah, alhamdulillah kemarin rekan saya juga masih, tapi kebetulan bahasa Inggris, nyobain PNS. Jadi yang guru itu untuk Jawa Barat dan sekitarnya tidak ada PNS kalau nggak salah. Jadi adanya P3K. Cuman dia nyobain di NTT bahasa Inggris dan alhamdulillah dari 1000 pelamar 1 dia yang lulus.
Baru kemarin mutasi, dia pindah ke NTT. Itu rezeki mungkin ya. Karena kan persaingan 1000 itu tidak mudah. Itu sih. Jadi untuk yang muda-muda kalau memang berani terjun ke lapangan lebih dalam, coba dari sekarang mempermudah gitu kan, cari pengalaman yang jauh dulu. Siapa tahu gitu kan nanti mah rezekinya balik ke tempat asal. Pasti sih basicnya kadang pengen balik ke tempat asal masing-masing. Tapi kalau misalkan emang suka merantau, coba aja merantau. Karena menurut saya ya pengalaman ya. Kecuali saya bisa dibilang saya sudah beranak dua, sudah mempunyai anak dua, agak sulit untuk merantau. Dan itu kontrak kerja sih kalau P3K ya kita udah nggak bisa pindah-pindah. Kalau kita sudah dikontrak di situ ya mau nggak mau kita harus tetap di situ. Itu sih yang saya baca-baca. Saya juga belum terlalu dalam tentang P3K karena kebetulan di sekolah juga padat. Alhamdulillah ya kegiatan ada tapi tetap harus seimbang ya karena ya kata ya ada banyak yang bilang P3K adalah masa depan juga. Sebetulnya masa depan mah balik lagi ke sendiri tapi ya tetap saya belum baca-baca, alhamdulillah saya lulus, ya saya jalani saja. Mudah-mudahan nanti mungkin ketika sudah SK saya bakal tahu lebih banyak gitu kan. Karena kebetulan saya belum bisa detail karena saya belum dapat SK. Mudah-mudahan kabarnya sih bulan ini minta doanya saja karena bentar lagi ajaran baru ya. Ya mungkin itu paling jadi targetan untuk PNS sedikit tertutup mungkin ya untuk guru, tapi mudah-mudahan lah zaman kalian dibuka lagi. Kalau ada peluang jangan sia-siakan kesempatan. Mungkin itu sih harapan saya. Iya boleh mungkin kepada Akang Teteh ya. Teh Amel boleh mangga. Oh lagi boleh Teh. Iya Kang, izin bertanya lagi. Ada kalau misalnya ada guru honor yang udah lulus P3K, tapi di daerahnya itu nggak ada formasinya, itu gimana ya Kang maksudnya? Nah itu Neng, ternyata itu banyak ya sebetulnya ya kemarin kalau kesah, karena kan saya juga sering lihat forum. Kok saya di sini cenah honorer semua, tapi ACC-nya nggak dapat. Ya itu balik lagi ke dinas terkait kan. Kalau misalkan SD SMP kan itu dinasnya kota ya. Daerah. Jadi kota kabupaten itu yang megang SD SMP. Sementara kalau SMK, SLB itu provinsi. Jadi balik lagi ke daerah masing-masing sih. Jadi kalau misalkan, Neng ngajar di Cisarua, ternyata tidak ada formasi. Nyobain ke Batu Jajar. Dan lolos, ya mau nggak mau ya udah harus mutasi, harus pindah. Gitu. Karena ya itu ACC dari pemerintah dari dinas daerahnya, dinas daerah masing-masing. Karena katanya ada yang mengajukan tapi belum di ACC ada gitu kan. Tapi mudah-mudahan di 2022 ini katanya kuota bertambah. Rencananya kuotanya bertambah, tapi untuk detailnya saya belum tahu. Tapi banyak, mudah-mudahan lah banyak, karena banyak bisa dibilang guru honorer yang belum ada rezekinya. Karena saya juga kadang bingung ngomentarin itu karena saya dari luar swasta masuk ke negeri gitu kan. Ya mudah-mudahan. Karena banyak sih bisa dibilang banyak senior saya, mudah-mudahan lah ada rezekinya. Ada juga senior saya yang masih belum dapat gitu kan. Gitu paling. Oke Kang, baik, terima kasih banyak Kang. Aduh, bentar. Ya, bagaimana Akang Teteh, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau sudah cukup jelas? Baik, mungkin ya kita cukupkan saja karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan kembali. Mungkin boleh Kang sedikit closing statement dari Akang dan mungkin sedikit memberi kayak motivasi untuk yang nanti menonton podcast ini gitu Kang, untuk biar bisa semangat gitu buat menjalani ya untuk
apa ya, kayak ikut berkreasi lagi P3K ini gitu atau gimana gitu? Iya sih Neng, ya kalau menurut saya ya mungkin penutup ya. Jangan berkecil hati ketika bisa dibilang PNS tidak ada. Karena banyak yang bilang nggak ada PNS nih, jadi apa perguruan tinggi keguruan berkurang, tidak. Karena rezeki tetap ya balik lagi Allah yang ngatur. Yang pertama itu, yang keduanya ternyata banyak juga kok guru-guru lebih betah di swasta dan tidak memilih P3K. Balik lagi mungkin ya, kita balik lagi bersyukur gitu kan. Apapun yang kita punya, kalau kita bersyukur insya Allah itu lebih berkah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalkan emang ada niatan pengen jadi ASN, jangan pernah berhenti belajar. Karena semua itu bisa dibilang, mau materi, mau perkembangan zaman itu ngeri menurut saya. Bisa dibilang cepet banget gitu kan. Malahan ada yang bilang ketika kemarin daring, udah belajar mah dari YouTube aja, malahan cari channel sendiri gitu kan. Gurunya sudah bikin, ternyata cari channel sendiri. Ada ya gitu, ada. Jadi saya harap ini mumpung yang muda-muda tetap semangat, balik lagi tujuan masing-masing. Kalau kita niatnya untuk ibadah, insya Allah semua jalan pasti terbuka gitu kan. Apalagi kalau niatnya saya mau ibadah aja, mau jadi guru biar lebih berkah, insya Allah itu keren sekali. Karena ada beberapa sih rekan kita kan yang mau lanjut kerja, mau apa gitu kan, itu balik lagi. Tapi sepengalaman saya menjadi guru, alhamdulillah bukan dari nominal yang saya dapat, tapi keberkahan. Alhamdulillah saya punya rekan jadi banyak ya. Mungkin bisa punya, malahan alumni-alumni karena umurnya makin bertinggi itu bisa jadi rekan kerja. Karena kerasa sama saya, ternyata yang dulu saya ajar, sekarang kita bisa satu sekolah, ada yang gitu, ada. Itu sih. Jadi tetap semangat untuk yang mengambil keguruan, terutama di matematika. Suatu saat pasti akan ada masanya ya. Saya juga suatu saat pasti berhenti, nggak akan selalu ngajar sampai tua, sampai sampai capeknya, tidak. Jadi jangan pernah berhenti belajar mumpung masih muda. Perdalam terus ilmu, terutama digital sekarang sudah keren banget gitu kan. Yang kedua ini salah satu media ya. Kalau misalkan ini podcast sudah berapa lama, Neng? Kebetulan baru dari periode kemarin, Kang, dari 2021 gitu, iya. Dari 2021 ya. Ini salah satu modal juga menurut saya. Syukur-syukur sih nggak ada yang tahu ya. Mudah-mudahan kalau akang-akang tetehnya yang kebetulan lagi main ke kampus, mendingan enaknya secara langsung. Mudah-mudahan ini bisa berjalan terus ya. Siapapun ketuanya, siapapun nanti periode siapapun, mudah-mudahan ini bisa berjalan terus gitu kan. Saya harapkan seperti itu. Karena ini sebetulnya bisa jadi ajang silaturahmi. Sekarang media sebetulnya udah bisa gampang ya Zoom, cuman ini bisa jadi ajang silaturahmi lagi. Jadi karena bisa dibilang IKIP itu tersebar luas, jadi mungkin salah satu caranya mungkin ini Zoom. Jadi mudah-mudahan podcast ini bisa lebih berkembang, karena ya mau nggak mau tempel terus menurut saya alumni-alumninya, karena alumni-alumninya sudah keren-keren, itu bisa jadi channel kalian juga. Dan alhamdulillah sih semenjak ada grup juga ya, grup alumni himpunan, itu jadi media kita untuk berkumpul dan media juga informasi buat adik-adik juga. Karena di situ kadang kan ada lowongan, ada informasi apa gitu kan. Jadi tetap jaga silaturahmi, tetap semangat, apapun rintangannya, karena apapun yang kalian jalani, kalau dijalani dengan nikmat, ya insya Allah berkahnya nanti akan datang. Itu paling, tetap kalau mau jadi P3K semangat, jadi ASN ya, salah satu mungkin ya guru cita-citanya ASN. Mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan sih harapan saya, nah suatu saat PNS kita dibuka lagi. Angkatan kalian bisa masuk ke situ. Itu paling dari saya, mohon maaf. Satu lagi mohon maaf ya. Saya tidak bisa banyak berbicara tentang P3K karena sepengetahuan saya baru segitu.
Ya seperti saya bilang tadi sebelumnya, saya belum dapat SK, jadi saya belum tahu detailnya seperti apa. Karena kan biasanya untuk media informasi sekarang banyak banget, jadi simpang siur. Nah ini satu lagi, sorry, saya tambahan sedikit. Media itu bisa bilang jadi simpang siur. Jadi mana sih kita yang harus dipegang? Tetap yang harus dipegang adalah media dari kedinasan gitu kan. Pengumuman dari dinas setelah ada surat itu yang harus kayak pegang. Jangan sampai kita buka Google, cari, oh ini ada informasi ini nih. Kita jangan sampai telan mentah-mentah karena belum tentu itu benar. Itu jadi pelajaran. Karena saya pernah ngalami itu. Kata media ini seperti ini, kata media ini seperti ini. Jadi kita bingung mana yang betul. Jadi saya harap jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa kalau misalkan dapat informasi dari sumber yang benar-benar bisa dipegang atau dipercaya. Bukan berarti media lain tidak bisa dipercaya ya, tapi itu yang saya rasakan. Ketika dari media satu, media dua beda cerita, kita yang bingung sendiri. Jadi kalau misalkan ada surat resminya, ya sudah kita ikutin surat resminya. Kalau ada yang baru, kita ikutin lagi surat resmi yang baru. Karena mungkin kalau kalian searching P3K, pasti banyak informasi yang keluar di YouTube mah, di mana mah, tapi yang pasti yang resminya ada di surat dari kementerian sendiri. Jadi itu mungkin jadi patokan ya. Jangan sampai dapat isu-isu apa, itu jadi melebar dan jadi pusing sendiri. Kerasa sih sama saya, ketika saya pengen banget dan ada informasi yang bikin bingung, saya jadi galau gara-gara informasi dan tidak fokus ke yang lain. Itu sih, jadi semangat ya buat angkatan muda-muda, kuliahnya mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan banyak ilmu yang didapat dan bisa diterapkan. Karena tantangan ke depan itu makin berat. Itu ya sih yang saya rasa. Apa gitu, Neng? Baik, mungkin terima kasih banyak gitu ya Kang atas sharing mengenai P3K ini gitu. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua gitu. Amin, amin ya Allah. Ya mungkin dicukupkan aja gitu ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.